Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Sahabat Islam channel Sirah Nabawiyah sallallahu alaihi wasallam, kita akan melanjutkan kembali kisah-kisah tentang qudwah kita, yaitu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang sempat terhenti 1 tahun, namun beberapa hari sebelumnya saya mengupload sebuah nasihat dan sebuah kisah-kisah yang bisa diambil hikmahnya. Seperti apa kisahnya, seperti apa hikmah yang bisa kita ambil, kita bisa langsung simak video yang ada di channel Ana pribadi. Sebelum saya berhenti dalam pembahasan Sirah Nabawiyah sallallahu alaihi wasallam, itu topik terakhir adalah siapakah kaum Ansar. Nah, itu semua sudah terjawab. Sekarang bagaimana keadaan kaum Ansar radhiyallahu taala anhum dalam menerima Rasul sallallahu alaihi wasallam, menerima mereka orang-orang Muhajirin datang ke negeri Yathrib pada zaman dahulu, saat ini dikenal sebagai kota Al-Madinatul Munawwarah. Jadi sebelum orang-orang Madinah Al-Munawwarah itu menyambut datangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak serta-merta menerima kedatangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi mereka mengirimkan sebuah berita atau beberapa utusan ke negeri Mekkah. Apakah benar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah seorang nabi? Apakah benar beliau adalah seorang yang berakhlak mulia? Dalam kitab yang akan kita bahas, di sini akan dijelaskan secara simpel dan umum, mudah diketahui oleh orang-orang awam, orang-orang yang baru mulai belajar bagaimana tentang kisah-kisah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita langsung masuk ke dalam topik pembahasan sahabat Islam channel YouTube Ammar Qudda. Kita akan insyaallah di kemudian hari kita akan ganti channel ini menjadi channel kisah atau kajian Islami. Karena ketika karena putuskan kalau channel ini selalu membahas sirah secara runut, itu bisa disambung, bisa diterima oleh orang-orang yang mempunyai pondasi-pondasi yang minimal standar lah untuk mengerti bagaimana alur sejarah kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya. Berbanding terbalik ketika orang-orang awam yang baru mulai belajar, dia pasti akan bingung dan pasti akan banyak pertanyaan. Makanya kita pilih kitab yang sangat simpel dan umum. Jadi sebelum Rasulullah SAW itu berhijrah ke Yathrib, orang-orang Yathrib pada saat itu memberikan utusan kepada Rasul. Kam kana wafdul Ansar. Orang-orang Ansar itu mengirimkan utusan yang berjumlah beberapa orang. Yang pertama, awwalu wafdin minhum, pertama kali wafdin itu adalah utusan minhum dari mereka orang-orang Ansar, berjumlah sittatun min Khazraj, 6 orang dari kabilah atau suku Khazraj. Kita ketahui bahwa Madinatul Munawwarah, Yathrib pada zaman dahulu itu bernama Yathrib, dan yang orang-orang yang menempatinya mempunyai suku
yang disebut dengan suku Khazraj dan suku Aus. Aus dan Khazraj, asal muasal mereka itu dari negeri Yaman. Jadi awal wafdin minhum sittatun min ansar, ya. Orang-orang itu 6 orang itu dari Ansar, dari kabilah, tepatnya dari kabilah Khazraj. Fastajabu lima da'ahum ilaihi, maka mereka menerima dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Summa da'aw qaumahum, kemudian mereka berdakwah memanggil kaum-kaumnya, ya, kaum Khazraj yang lain. Fawafada min qabaili, maka mengirimkan kembali qabail itu mengirimkan kembali utusan. Isnani minal Aus, 2 orang itu dari kabilah Aus. Wa asyara min Khazraj, dan 10 orang dari kabilah Khazraj. Wa kana bai'atul aqabatil ula, dan itu terjadi, kejadian itu datang utusan-utusan Ansar itu tepat terjadinya kejadian bai'at Aqabah yang pertama. Wa ba'athan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus ma'ahum, bersama mereka. Jadi rombongan tadi, ya, rombongan kaum Ansar, suku Khazraj dan Aus, itu ketika kembali ke Madinah, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mengirimkan seorang guru kepada mereka. Nah, ini menarik, ya. Ini menarik. Yang dikirim adalah Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala an, untuk mengajari Islam. Mualliman, untuk mengajari. Fadakhala al-islamu fi kulli dzurihim, maka setelah Mus'ab bin Umair pulang dari Mekkah ke Madinah bersama rombongan orang-orang Ansar, itu mengajari kaum Ansar bagaimana itu Islam. Setelah kejadian itu, ya, fadakhalu, maka mereka masuk ke dalam al-Islam fi kulli durihim, di setiap tempat di kota Yasrib itu menerima dinul Islam. Falamma kana min qabili wafdun alaihi minhum 73 rajulan wa imra'atan, dan dari utusan-utusan tersebut itu terdiri dari beberapa orang utusan yang jumlahnya 73 rajulan, ya, 73 laki-laki, wa imra'atani, dan 2 orang perempuan. Wa kanat bai'atil aqabati as-saniyati al-kubra ala bai'atin nisa fi ayatin mumtahanah, ya. Wa kanat bai'atil aqabati saniyah, dan terjadinya bai'at Aqabah yang kedua, as-saniyah al-kubra, ala bai'atin nisa, ya, yang lebih dulu membaiat adalah orang-orang an-nisa, perempuan, fi ayatin mumtahanah, dan ini ada di dalam surat al-mumtahanah. Wala ayyahmu mimma yahmu minhu abna'ahum wa ahlihim wa anna lahumul jannah, dan dalam kesepakatan bai'ah Aqabah yang kedua yang disebut bai'atul Aqabatul Kubra, nah, itu mereka sepakat, baik laki-laki perempuan sepakat, wa ala ayyahmuhu, ya, mereka sepakat untuk melindungi Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, mimma yahmuna minhu abna'ahum, daripada mereka menjaga anak-anak mereka. Subhanallahil azim. Memang Allah Subhanahu wa taala al-haq,
La ilaha illallah al-maliku haqqul mubin. Memang benar itu. Mereka orang-orang Ansar menjaga Rasul sallallahu alaihi wasallam melebihi mereka menjaga dari anak-anak mereka. Wa ahlihim, dan keluarga mereka itu lebih menjaga Rasul daripada keluarga mereka. Wa anna lahumul jannah, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya bagi mereka orang-orang Ansar itu janji Allah adalah surga. Inilah iman para sahabat radhiyallahu taala anhum yang dicantumkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kuntum khairu ummatin, engkau adalah sebaik-baik umat, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan, yang ditampakkan kepada seluruh manusia. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Engkau itu saling menyeru kepada urusan al-ma'ruf, urusan kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, dan engkau ini saling mengingkari, saling mengingatkan, nasihat menasihati dalam urusan-urusan yang mungkar. Wa ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, dan yang lebih penting dari itu wa tu'minuna billah. Ini adalah pujian yang luar biasa bagi para sahabat. Ya. Melindungi Rasul, berdakwah bersama Rasul, sedih gembira mereka bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kita umatnya, apakah kita sudah melakukan hal yang sama? Tentu saja tidak. Akan tetapi kita selalu berharap ingin masuk surga dan bertemu dengan Rasul. Sah-sah saja. Siapapun boleh bermimpi, boleh mempunyai keinginan untuk sesurga bersama Rasul dan para sahabatnya. Akan tetapi yang bisa menjawab itu hanyalah amal perbuatan kita. Apakah kita benar-benar mencintai Allah? Apakah kita benar-benar mencintai Rasulnya? Apakah kita benar-benar mencintai sahabat? Cinta saja tidak cukup. Ya, karena apa? Mengikuti aturan Allah. Ya. Hawa nafsu kita tunduk patuh kepada Allah. Hawa nafsu kita tunduk patuh kepada aturan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, inilah orang-orang yang kelak di yaumul mahsyar, yang kelak di yaumul qiyamah akan bersama para anbiya wal mursalin. Mudah-mudahan kelompok itu adalah kita bersama-sama masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita akan lanjut. Kita akan lanjut kepada kam kana minhum minal aus. Berapa orang yang ikut berhijrah itu dari orang-orang kabilah Aus. Wa kam minal Khazraj, dan berapa orang yang hijrah bersama Rasul ketika pulang diutus Mus'ab bin Umair untuk mualliman, untuk mengajari mereka tentang agama. Kanal Aus ya, ahada asyara rajulan ya. Suku kabilah Aus itu sekitar 11 orang. Minhum nuqba'us salasah, dari 11 orang itu nuqba'us salasah ya. Nuqba'us salasah ya, ini nuqba artinya pembesar. Jadi pembesar suku Aus itu ikut juga, itu ada 3 orang. Wasnani wasittuna min Khazraj, dan 62 orang dari Khazraj, suku Khazraj. Minhum nuqba'ut tis'ah, dari jumlah yang banyak itu nuqba ya, zaim ya, ketua ya, atau ketua suku dari Khazraj itu yang ikut hanya berjumlah 9 orang.
waqad hadara bai'ah, ya, waqad hadara bai'ata Al-Abbas bin Abdul Muttalib, dan hadir juga pada baiat tersebut adalah Al-Abbas bin Abdul Muttalib, ya. Al-Abbas bin Abdul Muttalib, ya, itu adalah pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Liyastausiqa li ibni akhihi, ya, untuk liyastausiqa, untuk liyastausiqa, untuk merasa aman, untuk mengawasi, melindungi li ibni akhihi, melindungi anak dari pamannya, yaitu Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Thumma udina bil hijrah ilal Madinah. Nah, setelah orang-orang Ansar itu datang mengirim utusan beberapa orang tadi, barulah Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengizinkan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah. Hijrahnya kemana? Ya, kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Ya, cukup 16 menit atau sekitar 17 menit, tidak usah terlalu panjang karena ini adalah pembahasan sirah nabawiyah yang kemungkinan kalau kita bahas secara terus-menerus umur kita tidak akan selesai. Ya, dalam membahas sirah nabawiyah secara detail, ya, per detail, kejadian per kejadian, person per person, itu tidak akan selesai. Demikianlah yang dapat Anda sampaikan dalam kesempatan kali ini. Ya, kalau ada salah kata, salah sebut, itu adalah kesalahan saya pribadi sebagai manusia. Karena manusia al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salawatu rabbi wa salamuhu ala khairil anbiya'i wal mursalin. Alladhi fis sama ismuhu Ahmad wa fil ardi ismuhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Islamku, kajian sirah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita. Ya, kalau di pertemuan sebelumnya, episode sebelumnya, kita membahas tentang beberapa utusan Ansar, siapa sahabat yang diutus oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk muallim, untuk menjadi guru, untuk menjadi ustadz, untuk menjadi pengajar, pendidik kepada orang-orang Ansar untuk belajar agama Islam. Sekarang kita akan bahas pada bab yang baru. Siapa saja yang pertama kali berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah? Ya, kita baca pelan-pelan. Awwalu man hajara ilal Madinati, yang pertama kali hijrah ke kota Madinah, yang pertama adalah Abu Salamah, ya, Abu Salamah bin Abdullah bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Ya, ingat-ingat namanya karena sejarah itu bersinggungan dengan nama kejadian, nama kejadian, nama kejadian. Ana ulangi, yang pertama kali hijrah ke negeri Yasrib Madinah adalah Abu Salamah bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Ya. Kemudian Zaujun Ummus Salamah. Jadi Abdul Asad Al-Makhzumi ini tadi adalah suami dari Ummus Salamah, seorang sahabiah yang mulia radhiyallahu taala anha. Summa tataba'al muslimuna arsalan. Jadi setelah Abu Salamah bin Al-Asad Al-Makhzumi ini zaujun, suami dari Ummus Salamah radhiyallahu taala anha, ini berhijrah, kemudian al-muslimuna kemudian summa tataba'al muslimuna arsalan, kemudian berbondong-bondonglah kaum muslimin itu dalam berhijrah.
Termasuk yang kita kenali hijrahnya Sayyiduna Al-Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ada kisah yang menarik dari hijrahnya Umar bin Khattab yang insya Allah semua pendengar channel ini sudah mengetahui kisahnya. Ya, saking dari gentleman sifat Umar bin Khattab, dia mengatakan, dia keliling Ka'bah, dia tawaf, dia mengatakan, saya sudah masuk ke dalam agama Muhammad. Ana ala dini Muhammad. Dan ana akan berhijrah. Tidak cukup sampai di situ. Seorang Umar bin Khattab, dia mengetuk pintu rumah-rumah Zaimul Quraisy pada saat itu. Dan mengatakan, ana ala dini Muhammad, dan saya akan berhijrah. Siapa saja yang mau istrinya jadi janda, yang mau anaknya jadi yatim piatu, silahkan halangi saya dalam berhijrah. Luar biasa. Kekuatan itu tidak berasal dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anha. Akan tetapi kekuatan itu berasal dari hati yang kuat karena imannya terhadap Allah tabaraka wa taala, iman yang sangat agung. Bahkan Umar bin Khattab dalam sebuah kesempatan berkata, nahnu qaumun, kami adalah sebuah kaum, a'azzani Allahu bil Islam, yang Allah telah memuliakan kaum ini dengan Islam. Kita flashback, apakah ada penjajah-penjajah, teroris-teroris Eropa itu menjajah Timur Tengah? Yang dijajah paling mentok negeri Syam, Suriah, Lebanon, Palestina, Yordania. Itu dijajah sama Inggris sama Perancis. Akan tetapi kalau Jaziratul Arab belum ada pasukan perang dunia 1 maupun 2 yang masuk ke wilayah itu. Tidak ada apa yang mau ditaklukin. Gersang negerinya sergersang, orangnya nggak bisa diatur. Hina, nggak dianggap orang-orang Arab jahiliyah pada waktu itu. Akan tetapi karena Nurul Mustafa, manusia terbaik yang kita akan dapat syafaatul kubra dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena orang inilah bangsa Arab menjadi mulia. Ya, ketika orang-orang itu tahu yang akan diperanginya adalah muslimin, mereka bergetar musuhnya selama 40 hari. Ya, 40 hari sebelum berperang itu sudah takut terhadap kata-kata kalimat muslimin. Subhanallah, dimuliakan oleh Allah ketika kita berpegang teguh terhadap ajaran agama Islam. Akan tetapi kalau diri kita pun muslim, tidak memegang ajaran Allah dengan kuat, dengan erat, maka kita ibarat buih di lautan, dibawa ke kiri, dibawa ke kanan, dibawa ke selatan, dibawa ke utara, enggak tentu jelas arahnya kemana. Inilah realita kaum muslimin pada saat ini. Kemudian setelah itu, mata udina lin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hijrah, kapan Rasulullah diizinkan untuk berhijrah oleh Allah Subhanahu wa taala? Lamma ra'al musyrikuna anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qayyadallahu lahu ansaran wa a'wanan. Ketika orang-orang musyrik itu melihat bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, Allah dibantu dengan orang-orang Ansar, ya, wa awanan, dan saling tolong menolong orang-orang Ansar ini dalam menolong Rasul, ya. Kemudian wa anna ashabuhu, dan sesungguhnya sahabat-sahabatnya, sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, qad wajadu daro amnin, telah mendapatkan tempat-tempat yang aman,
yuhajiruna ilaihi, untuk berhijrah ke sana. Wa ikhwana sidqin yu'wunahum, dan orang-orang muslim itu mempunyai bertemu dengan ikhwan, saudara-saudara mereka as-sidq, yang mempunyai sifat baik, jujur dan lain-lain, yu'wunahum, yang menolong mereka. Orang-orang Ansar menolong orang-orang Muhajirin. Kisah yang sangat ma'ruf ketika Abdurrahman bin Auf datang hijrah dari Makkah ke Madinatul Munawwarah. Ya. Abdurrahman bin Auf ini manusia unik. Dan tidak akan ada lagi orang-orang yang lahir ya, seperti Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Abdurrahman bin Auf ketika di Makkah, dia zaim, dia pembesar suku Quraisy, pedagang, ya, kaya raya. Tapi ketika dia Islam, dia hijrah, dia mau keluar dari kota Makkah, ditahan oleh orang-orang Quraisy. Ditahan dengan alasan yang sangat antik dan kekanak-kanakan. Sebentar ya. Wahai Abdurrahman, engkau tinggal di daerah kami, lahir di daerah kami, berdagang di daerah kami, mempunyai keuntungan dari perputaran ekonomi di pusat pasar kami, menjadi saudagar kaya raya. Kemudian engkau akan keluar bersama Muhammad dan para sahabatnya dengan membawa harta yang gara-gara kita kamu kaya. Kita balik. Bagaimana jika kita berada di posisi Abdurrahman bin Auf? Harta yang kita usahakan, ya, pekerjaan yang kita rintis dari nol sampai sukses, sampai triliuner, ikut hijrah bersama Al-Haq, ikut hijrah bersama kalimatul haq, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pilihannya cuma dua. Engkau tinggalkan hartamu di Makkah, atau ya engkau tetap berada di Makkah dan engkau menjadi saudagar. Kalau kita orang-orang akhir zaman, ya wallahu alam bissawab, kemungkinan ya udah deh, daripada ane miskin, mending anak tetap di Makkah jadi orang kaya. Anak gak mau ikut-ikutan urusan Muhammad atau sama siapapun. Akan tetapi kembali lagi, para sahabat itu adalah makhluk pilihan Allah, manusia pilihan Allah. Terjawab dari surat kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Abdurrahman bin Auf menjawab, engkau mau harta saya? Silahkan ambil. Akan tetapi hati saya tidak akan bisa diambil. Inilah bukti kecintaan para sahabat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu besar pengorbanannya. Sekarang kita bertanya kepada diri kita sendiri, seberapa besarkah cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apakah hanya sebatas di lisan tanpa ada efek yang jelas dalam hati dan sikap kita sehari-hari? Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa mengikuti contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik akhlaknya, ya, muamalah dengan para manusia. Kita lanjutkan. Sampai-sampainya Abdurrahman bin Auf di kota Madinah, dipersaudarakan antara Aus dan kaum Ansar dan orang-orang Muhajirin, dipersaudarakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan oleh orang-orang Ansar. Ditanya sama orang Ansar, ya Abdurrahman, apakah engkau sudah menikah? Belum. Gini aja wahai Abdurrahman,
engkau adalah saudara saya se-Islam, se-mukmin. Saya mempunyai istri 2. Orang Ansar menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf. Saya mempunyai istri 2 yang dua-duanya cantik. Saya akan panggil kedua istri saya ini sekarang. Kamu bisa melakukan nazar, melihat ya, mana yang membuat kamu tertarik. Kalau kamu tertarik dengan si A, maka aku akan ceraikan si A. Setelah iddahnya selesai, nikahi. Kalau kamu lebih suka sama istri saya yang si B, maka saya akan menceraikan si B dan selesai masa iddah kamu nikahi. Subhanallahil azim. Jika kita membeli buku sejarah ya, dari zaman dahulu sampai kita meninggal, sampai kita wasiatkan kepada anak cucu kita, cari buku yang bercerita seperti ini, tidak akan menemukan sampai yaumul mahsyar nanti. Karena ini yang bermain bukan buku, bukan tulisan, bukan ilmu, akan tetapi iman yang bermain. Abdurrahman bin Auf menjawab. Itu Abdurrahman yang menjawab. Tidak. Terima kasih atas permintaanmu. Saya tidak butuh itu. Cukup pinjami saya beberapa dinar dan tunjukkan kepada saya mana pasar yang berada di kota Madinah. La haula wa la quwata illa billah. Allahu Akbar. Subhanallah. Gak berhenti kita ketika kita membaca, mentadabburi sirah-sirah, kejadian-kejadian sahabat dan Rasulnya ketika mereka hidup pada saat itu. Kalau kita yang ditawarkan seperti itu oleh kawan kita, saya punya istri 2, kalau kamu mau saya ceraikan 1. Ya kira-kira kalau anak pribadi sih enggak ya. Ya bercanda sahabat Islam, bercanda, karena kalau terlalu serius terus itu bisa bikin tegang ya. Kira-kira kalau saya ditawarin seperti itu dan manusia-manusia yang lain, laki-laki yang lain, ya tentu tergoda. Akan tetapi beda dengan Abdurrahman bin Auf. Kembali lagi ke topik. Wa yansurunahum, dan mereka saling menolong di antara mereka, ya istama'u ala makrin. Nah, yang dimaksud wa yansurunahum istama'u ala makri. Ya, mereka orang-orang Zaimul Quraisy telah melihat kejadian itu, kejadian orang-orang Rasul dapat dukungan dari orang Madinah, sahabat-sahabatnya mendukung, orang-orang kafir Quraisy itu membuat saling tolong menolong, bahu membahu ya, untuk apa? Istama'u, untuk berkumpul ala makrin bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, untuk membuat makar tipu daya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa makarnya? Liyusbituhu, untuk memastikannya, untuk memastikan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu meninggal atau terbunuh. Ya. Au yukhriju, atau mengeluarkannya, diasingkan, dibunuh dan dikeluarkan dari kota Makkah. Summa istama'u ala qatlihi, kemudian mereka sepakat untuk membunuhnya. Nah, mereka Zaimul Quraisy ini sepakat untuk membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, mengadakan rapat terlebih dahulu. Nama tempat untuk pertemuan Zaimul Quraisy pada saat itu namanya Darun Nadwah. Ya, tempatnya orang-orang Quraisy untuk
rapat bagaimana cara membunuh Rasul. Ya, ketika ada hal-hal yang besar itu juga dirapatkan di Darun An-Nadwah. Akhirnya timbullah kesepakatan untuk membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa'atahul khabaru minas sama'i, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam didatangkan oleh Allah kabar minas sama'i, dari langit, karena untuk makarnya orang-orang musyrik tadi. Fa kharaja ala syubbanihim, dan orang-orang kafir Quraisy ini setelah kumpul di Darun Nadwah sepakat yang membunuh harus pemuda, dan bukan dari satu kabilah, dari kabilah-kabilah yang lain ikut membunuh. Manfaatnya apa? Manfaatnya ketika kabilah atau Bani Hasim atau Bani Abdul Muthalib menuntut kisos, dia tidak bisa, karena yang membunuh bukan satu orang melainkan beberapa kabilah. Ini mempersulit tegaknya kisos. Kemudian orang-orang muda tadi sepakat untuk mengepung rumahnya Rasul. Wa hum yarsudunahu bisuyufihim liyaqtuluh. Nah, mereka mengepung rumahnya bisuyufihim dengan pedang-pedang mereka, liyaqtuluhu, untuk membunuhnya. Akan tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam bimbingan wahyu, Rasul tahu apa yang akan terjadi. Bukan karena Rasul mempunyai ilmu tentang gaib, tidak, akan tapi itu adalah pemberitahuan dari Allah Jalla wa Ala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya dengan santai, dengan rasa aman, tidak takut apapun. Keluar dari rumahnya dari pintu depan, seraya membaca Sodra Yasin, pertengahan dalam surat Yasin, yang berbunyi wa nasarat turaba ala ru'usihim, dan Rasul menaburkan at-turab. At-turab itu seperti pasir tapi yang agak halus kayak debu gitu ya. Wa nasarat turaba ala ru'usihim, ya. Sambil membaca, jadi Rasul menaburkan debu di atas kepala-kepala mereka yang sudah menunggu dari mungkin habis Isya, menunggu sampai ketiduran. Memang Allah sengaja buat tidur itu. Allah yang sengaja membuat tidur itu. Rasul menaburkan debu yang sudah sambil membaca sebuah ayat dalam surat Yasin. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca sebuah ayat dalam surat Yasin, fa'aghsaynahum fahum la yabsirun, waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'aghsaynahum fahum la yabsirun. Sambil mengata itu seperti itu terus. Waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'aghsaynahum fahum la yubsirun. Kepengin tahu artinya yang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda wa fa'aghsaynahum fahum la yubsirun. Cross check di kitab Al-Qur'anul Karim, kitab suci kita, surat Yasin, baca ketemu itu ayat dan cari tahu artinya. Luar biasa ayatnya, luar biasa artinya. Setelah Rasul menaburkan turab, menaburkan debu sambil membaca waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'aghsaynahum fahum la yubsirun, Rasul keluar dari pintu depan dan mereka sedang tertidur, tidak tampak, tidak melihat Rasul keluar sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pemirsa sahabat Islam, ya, channel Sirah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan kembali. Falam yafiqu illa wa huwa yahrusuna ala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anha naiman.
Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu naiman. Nah, ketika mereka tersadar di pagi hari mereka tersadar, wah kita ketiduran nih. Nah, akhirnya mereka mendobrak pintu rumah Rasul dan hendak membunuh yang dianggapnya sebagai Rasul, yang di dalam selimut. Ternyata Ali bin Abi Thalib bangun dengan santai. Mereka terkaget-kaget. Anta ya Ali bin Abi Thalib? Apakah kamu yang tidur di sini wahai anaknya Abu Thalib menggantikan Muhammad? Ali bin Abi Thalib menjawab, bala. Wa aina huwa al-an? Dan kemana Muhammad itu sekarang? Ali bin Abi Thalib menjawab, dhahaba. Dia pergi. Perlu diketahui kenapa Ali bin Abi Thalib ini menggantikan Rasul. Sebenarnya bukan menggantikan, memang menggantikan secara posisi tidur. Akan tetapi Ali bin Abi Thalib sebelum menikah dengan Fatimatuz Zahra, anaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang perempuan yang dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib. Jadi sebelum dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib ini, memang Ali bin Abi Thalib sejak kecil sampai dewasa ini tinggal bersama satu rumah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak jadi dibunuh karena ini anaknya Abu Thalib. Bahaya kita kalau bunuh anaknya Abu Thalib ya. Abu Thalib juga sama-sama tokoh Quraisy. Naiman ala firashi. Ali bin Abi Thalib itu naiman ala firashi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yadruna aina dhahab. Dan mereka enggak tahu ke mana perginya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian ya pembahasan sirah nabawiyah kita sudah sampai ke cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke negeri Madinah. Lika-likunya sudah masih ada. Semakin kita akan bahas sirah, akan kita temui kisah-kisah yang sangat menarik, janggal, dan tidak sedikit pula yang menimbulkan fitnah-fitnah. Untuk urusan yang fitnah-fitnah itu memang ana tidak sengaja, ana sengaja memang tidak ana up di channel medsos terutama YouTube. Ya. Wallahu taala alam bishawab. Kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita diberikan iman, ya, kekuatan iman, kekuatan Islam, kekuatan akhlak, kekuatan jasmani, rohani kita untuk menghadapi bulan suci Ramadan yang sebentar lagi akan datang kepada kita. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.